TV Prime, terima kasih. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, saya akan memutar informasi berikut ini dan juga ada informasi bahwa kami sudah mencoba menghadirkan lagi-lagi Polda Jawa Barat serta Komnas HAM, tetapi mereka tidak dapat bergabung dengan berbagai alasan. Dan pemirsa, kita akan sama-sama saksikan cuplikan dari pernyataan Titin Prialianti hari ini di sidang 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Saka Tatal. 16 September 2016, dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga shock ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan, saya harus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika Saka Tatal datang, itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi, hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya, cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis. Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka kelihatan shock. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Saka Tatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar ya akan berjalan sendiri dan resiko apapun harus diambil. Iya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan salah satunya adalah Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Pak Sugeng, tadi kalau kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari kesaksian Ibu Titin Prialianti di dalam sidang PK 6 terpidana, kita bisa menangkap bahwa berkas itu belum selesai dijilid tapi sudah mulai persidangan. Jadi kuasa hukum hanya diberi BAP atas kesaksian Dede dan Aib. Pertanyaan saya, memang bisa ya ketika polisi belum selesai dengan berkasnya kemudian sidang sudah dimulai, misalnya dengan alasan bahwa ini persidangan anak dan harus dilakukan dengan cepat? Tentunya tidak bisa ya, jaksa harusnya menolak berkas perkara tersebut. Di dalam perkara-perkara yang punya potensi disebut peradilan sesat, itu ada beberapa cirinya ya. Yang pertama adalah tersangka itu akan diasingkan. Diasingkan artinya dia tidak bisa dijangkau oleh penasihat hukumnya, tidak bisa dijangkau oleh keluarganya, tidak bisa dibesuk oleh siapapun dalam waktu tertentu. Yang kedua, adanya upaya penekanan menggunakan tekanan intimidasi psikis dan fisik untuk mendapatkan pengakuan. Ketiga, adanya upaya penyediaan advokat yang tidak ditunjuk secara independen dengan alasan bahwa tidak mampu ya atau tidak ada yang urus, maka ditunjuk advokat yang sebetulnya advokat abal-abal ya. Nah, tadi kan dikatakan berkasnya belum lengkap ya, Bu Titin bahkan
namanya ada. Ya, Bu Titin, saya sangat menghargai perjuangan Ibu Titin ya di dalam membela Saka, tapi ada sedikit kelalaian di situ menurut saya ya, yaitu bahwa Bu Titin akhirnya dengan pertimbangan tertentu, mungkin adalah pertimbangan ingin membela Saka terus ya, karena prihatin dia mau tanda tangan. Harusnya Ini tidak harusnya mau tidak tanda tangan ya dilakukan. Pak Sugeng. Harusnya Ya, Bu ya. Titin menolak tanda Karena tangan. iya, karena kalau apabila advokat tidak mau tanda tangan, ya, tidak mau tanda tangan ya, itu maka berkas perkara tersebut secara formil tidak sah. Untuk perkara-perkara yang tuntutannya lebih dari 5 tahun, wajib ada advokat. Kalau Bu Titin tidak tanda tangan, ditunjuk pengacara lain ya, yang tidak pernah juga mendampingi dan tanda tangan, itu juga tidak sah ya. Nah, disinilah ya memang antara perasaan, sikap profesionalisme, kemudian intuisi seorang advokat harus bekerja. Bu Titin sebetulnya bisa tetap bisa membela dari luar dengan membuat pernyataan-pernyataan di luar proses ya. Saya pernah mengalami kasus ini ketika klien saya diintimidasi, ditakut-takutin malam hari, tapi saya dapat informasi, jadi saya bicara kepada media terus. Baik, Pak Itu Sugeng, salah tapi ini. artinya menurut Anda memang praktek-praktek mengancam dengan tidak didampingi tetapi harus tanda tangan itu sering terjadi, Pak Sugeng? Beberapa kali IPW mendapatkan pengaduan seperti kasus Kelitih di Yogyakarta ya, kasus Kelitih di Yogyakarta yang juga sudah divonis bersalah ini, anak-anak ini tidak bisa diakses atau diasingkan ya oleh keluarga, penasihat hukum dan segala pihak ketiga. Kenapa? Supaya dia di dalam penguasaan sepihak oleh oknum juga kepolisian. Dan kalau ditanya siapa yang melakukan penganiayaan penekanan, sudah ahli mereka. Mereka bukannya penyidik yang melakukan itu, tetapi adalah pihak lain, bisa saja polisi yang berpakaian preman, atau bisa saja menggunakan pihak ketiga yang bukan polisi ya. Jadi tidak teridentifikasi, tetapi dibiarkan. Ada luka-luka, sampai titik tertentu akan diupayakan luka itu baru sembuh, baru kemudian ditampilkan kepada keluarganya atau konferensi pers. Demikian. Iya, ini berarti modus yang sebenarnya sudah modus lama terjadi begitu ya Pak Sugeng. Dan kepada siapa sebenarnya seharusnya kuasa hukum atau tersangka yang sedang dalam posisi akan menjadi calon tersangka atau saksi yang sedang menjadi calon tersangka itu kemudian bisa mengadukan hal ini? Ini sebetulnya Propam harus peka ya, kalau dilaporkan dia harus menurunkan tim, ya, menurunkan tim untuk kemudian melakukan pengawasan, ya, atau atasannya, ya, atasan dari penyidik, ya, atau pimpinan kepolisian, ya, misalnya Polres, Kapolres ataupun Kapolda. Ini membutuhkan sebetulnya kepekaan. Pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik mungkin diberikan perhatian ya, tapi kasus Vina ini dulu mungkin bukan kasus apa-apa, jadi dicuekin aja gitu loh, ya. Demikian. Baik, kalau Anda melihatnya ketika kita hari ini 8 tahun kemudian menyaksikan bagaimana perguliran kasus Vina di 2016, apakah menurut Anda memang kemudian ada semacam kong kali kong antara penyidik, kemudian ke kejaksaan, kemudian ke majelis hakim sehingga sambung menyambung menjadi satu mengebut kasus ini dan menutup mata terhadap beberapa kecacatan prosedur yang ada di tiap tahapan, Pak Sugeng? Analisis kasus ini adalah analisis satu kasus yang mengandung unsur peradilan sesat. Istilahnya saja peradilan sesat ya. Padahal kerja awal yang kemudian dipersoalkan tidak menghargai hak asasi manusia itu kan di kepolisian. Tapi produknya adalah putusan yang tidak adil dan memberangus hak asasi seorang terdakwa, tersangka ya. Nah, dalam sistem peradilan pidana tidak bisa disalahkan polisi saja ya. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung harus memeriksa juga semua penuntut umum dan hakim yang memeriksa.
Bahkan saya mendapatkan data ya, putusan pengadilan dalam perkara Saka Tatal, Ibu Titin kan membela ya. Ibu Titin itu sudah menguraikan argumentasi pembelaannya, tapi ada typo. Typo terkait penulisan nomor perkara ya. Nomor perkaranya ditulis salah tulis, ditulis nomor surat kuasa. Apa pertimbangan hakim? Hakimnya menyatakan bahwa terdapat penulisan nomor perkara ini adalah keliru, maka dianggap tidak perlu dipertimbangkan pembelaan dari Bu Titin. Ini kan ironi, padahal dalam sistem hukum pidana kita yang disebut dengan satu pencarian keadilan yang material yang diatur dalam KUHP itu adalah pencarian keadilan yang sejati. Tapi disingkirkan begitu saja. Jadi ini harus diperiksa semua jaksanya dan juga hakimnya, jangan hanya polisinya terus yang yang menjadi sasaran gitu. Walaupun awalnya memang dari tidak profesionalan dari oknum penyidik ya. Oke, baik. Baik, saya coba geser ke Pak Susno Duaji. Pak Susno sudah bisa mendengar suara kami? Oke, baik. Tampaknya belum bisa bergabung dengan Pak Susno Duaji. Saya kembali lagi ke Pak Sugeng tadi untuk melanjutkan. Jadi betapa ironisnya ketika pledoi seorang Titin Prialianti kemudian tidak dianggap hanya gara-gara typo, sementara kemudian penyanggahan dan penjabaran dari para saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa dalam prosesnya mereka disiksa itu justru diabaikan oleh hakim, Pak. Diabaikan, iya. Dan cara pengabaiannya mudah sekali ya, dalam kasus-kasus di mana ada dugaan penganiayaan. Nanti ada disebut saksi verbalisan. Saksi verbalisan adalah saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum untuk membantah dugaan adanya penyiksaan. Saksi verbalisan ini adalah penyidik, umumnya penyidik ya. Dia akan ditanya oleh hakim jaksa di depan persidangan apakah mereka melakukan penyiksaan. Tentu tidak. Penyidik itu ketika memeriksa sudah dalam posisi si tersangka sudah dipermak dalam tanda kutip, dalam keadaan takut, mungkin juga luka, untuk menerima apa saja yang ditanya diiyakan. Ya, itu sudah dipermak. Ya, apalagi Saka Tatal usia 15 tahun. Itu kan anak kecil ya. Bisa dibilang anak kecil ya. Iya. Sudah dipermak. Orang dewasa saja tidak akan tahan. Ya. Nah, kalau misalnya dia masih bertahan, sudah kamu nanti tidak saya periksa. Diserahkan lagi kepada oknum yang akan melakukan kekerasan. Ini juga minta perhatian IPW soal profesionalisme daripada penyidik. Jangan memaksakan pengakuan, tetapi pendekatannya adalah scientific crime investigation. Sehingga kerja kepolisian sangat profesional, dipercaya, ya menghasilkan satu proses yang akuntabel seperti itu ya. Oke, baik. Saya coba lagi menyapa Pak Susno Duaji. Pak Susno sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, baik Pak Susno, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin sedikit meng-highlight pernyataan tadi dari Titin Prialianti yang mengatakan bahwa ia sudah melapor pada tanggal 7 September ke Propam dan kemudian pada tanggal 13 September ke Komnas HAM, tetapi hasilnya baru keluar 4 bulan kemudian pada 7 Januari dan hanya menyatakan meminta Polda Jabar memberi klarifikasi. Pak Susno, ini seolah-olah kita tidak bisa percaya pada Propam kemudian akan mengawasi kinerja polisi. Menurut Anda seperti apa? Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak percaya kepada institusi resmi ya. Komnas HAM dilapori tidak ada respect, Polri juga gitu. Nah, sehingga akhirnya apa? Penyidikan 2016, buahnya, hasilnya, ya kita petik sekarang. Semua tersangka atau terpidana menarik keterangannya. Saksi juga menarik keterangannya. Dan terbukti akhirnya bahwa perkara ini pondasinya sangat lemah, yaitu pondasi berdasarkan keterangan saksi. Keterangan saksi pun saling bertentangan. Dan berdasarkan pengakuan tersangka yang tanda petik kalau benar itu didapat dengan cara-cara yang tidak dilandasi hukum gitu. Tidak benar.
dilandasi dengan penyiksaan, padahal kita Indonesia sudah menandatangani konvensi anti penyiksaan, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat memalukan, gitu kan. Semoga dengan kasus Vina dan Iki ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum, bagi seluruh bangsa Indonesia. Udahlah, hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi, dan kita 100% bahkan 1000% yakin bahwa 8 orang terpidana itu bukan pelaku yang didakwakan, dan juga peristiwa yang diadili, peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Yang ada adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, ini memalukan sekali. Peristiwanya tidak ada, tersangka dibuat ada, kemudian yang Baik, Pak Susno.